terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami bersuka cita, Kau boleh perkenankan kami untuk kami beribadah kepada-Mu. Berkati setiap kami, para pelayan altar, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, bahkan jemaat-jemaat yang beribadah online Tuhan, berkati setiap kami percaya sukacita Tuhan menyertai segenap kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau hadir dalam setiap kehidupan kami, Kau hadir dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, shalom. Boleh lambaikan tangannya. Ada sukacita. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Ini sebuah ungkapan rasa syukur kita. Mari kita menaikkan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan. Haleluya. Baiknya
Kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan. Haleluya. Terus selamat kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu
Tuhan yang besar, yang ajaib, yang menyelamatkan hidup kami. Karena kami tidak dapat membayar harga tebusan nyawa kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah pagi hari ini, dan kami yakini Tuhan yang hadir di sini menerima korban pujian yang sudah kami persembahkan dari hati kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Di Tuhan ada kesempatan yang baik untuk kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau membaca ayat, saya kepingin nyanyi pujian yang lama ya. Tapi pujian ini mengingatkan kita terus ya, untuk kita berhati-hati dalam kehidupan ini, supaya apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ini adalah ungkapan Daud ketika Daud melakukan kesalahan ya. Kalau Pak Hengki bisa ya. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah hatiku. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah hatiku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Jadikan aku bagian keselamatan-Mu, dan perbaruilah hatiku. Dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Jadikan aku bagian keselamatan-Mu, dan perbaruilah hatiku. Dan perbaruilah hatiku. Dan perbaruilah batinku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema menjaga hati. Ya. Dalam khotbah online bulan Juli yang lalu, saya sudah membahas ayat ini, ya. Dan ketika saya merenungkan ayat ini, ternyata ayat yang ditulis oleh Salomo dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini ternyata bisa dijabarkan begitu luas dan begitu banyak ya. Salomo berkata dalam ayat ini supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Terjemahan lama katakan lebih dari yang patut dipeliharakan. Mengapa? Sebab semua bersumber dari hati sebagai pusat kehidupan.
Hati ini berperan penting dalam hidup kita, dan Alkitab mencatat setidaknya ada 21 kondisi hati: marah, iri, kecut, tawar, dan seterusnya. Ya. Musa, Saul, dan Daud adalah orang-orang yang dipilih Tuhan karena ketaatan, karena karakter dan iman mereka, walaupun mereka memang tidak sempurna. Mereka adalah orang-orang yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Tetapi dalam perjalanan imannya, mereka juga mengalami jatuh bangun dalam kesalahan yang fatal. Musa tidak dapat menahan hatinya untuk marah ketika berada di Meribah. Konsekuensinya, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Kerajaan Saul tidak lagi kokoh ketika Saul melanggar perintah Tuhan. Dan akhirnya Saul pergi ke tukang tenun untuk memanggil arwah. Saul ini juga iri hati dan dendam luar biasa kepada Daud. Padahal awalnya Saul itu begitu mengasihi Daud. Hati manusia itu begitu mudah berubah. Nah, mengapa penting menjaga hati? Sebab manusia itu bisa menyangkal Tuhan waktu kelimpahan dan waktu kekurangan. Itu sebabnya Salomo berkata, 2 hal aku mohon. Jangan kau tolak itu sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Manusia itu juga tidak tahan menderita. Setiap pagi saya mendengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang saya rasa bisa menjadi panutan. Ya. Kemudian dia berkata, setelah varian Delta ini akan muncul varian Kappa katanya. Ya. Varian Kappa ini menyerang kulit. Ketika saya dengar menyerang kulit, saya ingat pembacaan Alkitab saya secara pribadi sampai di Wahyu 16. Lalu saya baca ulang, ya. Di Wahyu 16 ayat 8 sampai 11 itu dikatakan ketika malaikat yang keempat itu menumpahkan cabanya ke atas matahari, kemudian diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia yang dihanguskan dengan api yang dahsyat itu menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat. Belum selesai, malaikat yang kelima menumpahkan cabanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dalam kesakitan itu mereka tidak mencari Tuhan, sumber pertolongan. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak bertobat karena perbuatan-perbuatan mereka. Mereka menghujat Allah di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. COVID-19 ini belum selesai. Saya kemarin mendapatkan video wali kota berkata Surabaya sudah zona kuning. Tapi saya berkata tetap waspada. Sebab beberapa kali saya membaca di berita berjalan setelah varian Delta ini akan muncul varian MU. Dan membacanya MU apa MU ya. Pokoknya akan ada varian yang baru lagi. Nah, jadi kita kembali, hati itu adalah bagian terpenting dalam hidup yang perlu kita jaga. Salomo sudah memperingatkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Hidup matinya kita sangat ditentukan dari bagaimana kita menjaga hati. Dan menjaga hati itu memang bukan hal yang mudah. Apalagi di saat kita berhasil dan berada di puncak kejayaan. Kesombongan, keangkuhan itu bisa mengubah hati kita tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tetapi justru mulai mengandalkan diri sendiri. Contohnya Nuh, contohnya Salomo. Nah, sekarang mengapa Salomo mengingatkan supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan atau lebih dari segala yang patut dipeliharakan? Sebab hati itu seperti mata air.
Mata air yang bermasalah akan mengalirkan air yang bermasalah. Itu sebabnya di Yohanes Tuhan berkata apa? Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita bisa melihat contoh. Satu kali penduduk kota berkata pada Elisa, coba lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Kemudian Elisa berkata, ambil sebuah pinggan baru dan taruh garam ke dalamnya. Singkat cerita, setelah dicari di sumbernya, ya, kemudian air itu menjadi sehat dan tidak ada lagi keguguran bayi. Mengapa kita perlu menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Sebab tidak ada orang yang tidak pernah terluka. Ya, tulis dalam hati kita, tidak ada orang yang tidak pernah terluka. Kita ini bisa terluka karena sikap orang. Sebenarnya tujuannya bukan kepada kita, tapi kita bisa terluka. Kita bisa terluka karena perkataan seseorang, ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah terluka. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, banyak hal berhenti dan tidak dapat bergerak karena luka. Contoh, misalnya suami istri salah satu kecewa, bisa berhenti. Apanya yang berhenti? Ya, belum kasihnya, mungkin caranya melayani. Ya, dari pengalaman itu saya menyimpulkan banyak hal bisa berhenti dan tidak dapat bergerak karena luka. Dan ketika luka ini tidak dibiarkan dan tidak segera dibereskan, maka luka ini akan bertambah parah, kemudian membusuk. Luka yang tidak dibereskan itu akan membuat kehidupan kita terseok-seok seperti tentara, ya. Kita lihat tentara yang maju berperang itu, kalau tentara itu sudah terluka, dia akan terseok-seok, ya. Tidak bisa perang lagi. Kalau dilanjutkan, dipaksakan untuk perang, dia akan mati dalam peperangan itu. Karena luka yang tidak dibereskan itu akan membuat mati kehidupan jasmani dan rohani kita. Kondisi hati menentukan arah kehidupan kita, dan kegagalan menjaga hati itu menghancurkan, itu mematikan. Kita bisa belajar banyak dari kisah yang dicatat di Alkitab, dari Simpson, dari Saul, dari Daud, dari Salomo, dari Absalom, dan masih ada lagi dalam Perjanjian Baru. Ya. Pagi ini saya akan mengangkat beberapa contoh kalau kita belajar kisah dari Simpson. Kita baca dulu Hakim-Hakim 16 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Pasal 15 ayat 20. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Simpson ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Simpson ini juga menjadi hakim dalam zaman orang Filistin itu 20 tahun. Kejatuhan Simpson itu dimulai dengan kata pada suatu kali, ya, hampir sama dengan Daud. Pada suatu kali Simpson itu pergi ke Gaza. Ada apa dengan Gaza? Gaza ini adalah markas besar Filistin, sekitar 40 km dari tempat asal Simpson di Sora. Sebagai seorang hakim, seharusnya Simpson itu tidak meninggalkan pengadilan. Tetapi Simpson meninggalkan pengadilan dan pergi ke Gaza, kemudian menghampiri seorang perempuan jahat. Simpson merusak pengurapan dan pemakaian Tuhan dengan menghampiri seorang perempuan jahat. Simpson berpikir, oh, tidak terjadi apa-apa ketika melakukan hal itu. Tetapi semua yang dianggap baik-baik saja, ya, dianggap baik-baik saja, belum tentu akan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita semua,
Jangan anggap yang tidak kelihatan itu tidak ada dan tidak berkuasa. Coronavirus tidak kelihatan tapi mematikan. Dosa kadang bisa kita sembunyikan, tetapi akibatnya mematikan. Sekarang kita lihat Daud. Daud bisa dibaca ayatnya ya. Kita tahu semua dalam 2 Samuel 9 ayat 1 dikatakan pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja itu biasanya maju berperang, Daud itu menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Mirip kan sama Simson tadi ya? Simson tadi dikatakan pada suatu kali. Ini Daud pada pergantian tahun. Apa itu pergantian tahun? Pergantian tahun itu bicara tentang waktu. Sebenarnya serangan itu tidak datang hanya pada pergantian tahun. Tapi sadar atau tidak, kita ini ada dalam peperangan roh 24 jam setiap hari. Jangan berpikir di tempat tidur kita tidak bisa berbuat dosa. Secara fisik mungkin tidak, tapi pikiran kita bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Yerusalem itu artinya rumah damai. Yerusalem itu tempat yang tinggi, kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan Yeriko. Kalau Yeriko itu tempatnya rendah, 500 meter kurang lebih di bawah permukaan laut. Ya, kita lihat Daud itu raja. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Alkitab yang banyak mencatat sebagai seorang raja, dikelilingi dengan pahlawan-pahlawan. Ketika Daud keluar untuk perang, tidak pernah pulang dengan kalah. Ya, tapi ketika Daud sendiri, Daud jatuh dalam dosa. Itu awal kejatuhan Daud. Ketika dia semua suruh perang, dia sendiri tinggal di atas sotoh, jalan-jalan, kemudian matanya lihat Batseba yang sedang mandi. Itu sebabnya penulis surat Ibrani berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa kita lakukan. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di waktu yang tinggal sedikit ini, mari kita lebih mendekat, melekat kepada Tuhan, supaya kita punya kekuatan. Ketika goncangan yang lebih hebat itu terjadi, kita tidak roboh. Apa yang disampaikan? Kalau kita pelajari Daud, memang pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Daud juga merancangkan kematian Uria di medan peperangan. Tetapi ada hal menarik dalam hidup Daud yang tidak kita temukan di dalam hidup Simson, Daud, Salomo, Saul, Absalom. Apa itu? Ketika Daud berkata, jadikan hatiku tahir ya Allah, perbarui batinku dengan roh yang teguh, jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saya minta kemurahan Tuhan, biar ayat ini terukir di hati kita. Jangan sampai kita dibuang oleh Tuhan, dibuang manusia. Asal tidak dibuang Tuhan, masih ada pertolongan, masih ada kesempatan. Tapi kalau Tuhan sudah buang, habis hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan menjadi sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan puluhan tahun. Jangan menjadi sia-sia upaya kita untuk melayani Tuhan puluhan tahun. Kalau akhirnya kita dibuang, kita ditolak, lalu Tuhan mengambil rohnya yang kudus dari hidup kita, habis kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Daud berkata, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan. Jadi dosa itu menghilangkan sukacita. Dosa itu menghilangkan kegirangan kalau tidak diselesaikan dengan cepat. Ya. Lebih ironis lagi, kalau kita belajar seorang dengan level kerohanian yang sudah sangat tinggi sebagai seorang penasihat raja. Siapa dia? Ahitofel. Beberapa kali saya berkata tentang Ahitofel. Ya. Siapa Ahitofel? Ahitofel itu penasihat raja. Ya. Coba tolong ditayangkan ayatnya 2 Samuel 16 ayat 23. Ayat-ayat yang jarang dibaca, saya ingin kita sama-sama membaca. 2 Samuel 16 ayat 23, perhatikan. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama. Ya. Kasih tanda petik. Sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah.
Demikian dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ketika saya menemukan ayat ini, lalu saya berpikir, kalau orang itu bisa memberikan nasihat sama, tidak kurang, tidak lebih, ya, tidak mengurangi pesan Tuhan, tidak melebihi dengan kehendak diri kita sendiri, sama seperti apa yang dikehendaki Tuhan, orang itu pasti bukan hanya sekedar orang yang beribadah, berdoa begitu saja, tapi orang itu sudah membangun relasi sampai melekat menjadi satu roh dengan Tuhan, memiliki ketajaman untuk menangkap kehendak Tuhan, memiliki telinga yang tajam untuk mendengar suara Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di level kerohanian yang sudah sampai di puncak menurut saya, ketika Ahitofel gagal menjaga hatinya, maka hidupnya hancur. Ya. Awal dari kegagalan Ahitofel menjaga hatinya karena Ahitofel ini kecewa kepada Daud. Apa sumber kecewanya? Yang pertama, Daud mengambil paksa Batseba. Sudah tahu soal istrinya orang, masih maksa. Ya. Kedua, merancang kematian Uria suami Batseba di medan peperangan, supaya Batseba menjadi janda kemudian diambil sebagai istri. Kelihatannya sah-sah saja, tapi tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan dengan berkata, karena kamu menghina aku, ya, mengambil paksa istri orang itu menghina Tuhan. Apa yang kurang sampai Tuhan itu nantang, apa sih yang kurang? Kok masih ngambil istrinya orang? Dan kita lihat vonis yang diberikan, pedang tidak akan menyingkir dari keluarga. Ya. Berawal dari rasa kecewa. Siapa Batseba? Batseba itu cucunya Ahitofel. Ya. Jadi diawali dengan rasa kecewa, tapi tidak diselesaikan dengan baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ahitofel? Dia hasut Absalom untuk meniduri gundik-gundik bapaknya Daud. Dan itu dilakukan oleh Absalom. Kemudian ketika Absalom itu mengkudeta Daud bapaknya, ironisnya Alkitab mencatat Ahitofel sebagai penasehat Daud tidak mencegah Absalom untuk melakukan hal yang jahat, tetapi Alkitab mencatat Ahitofel ada dalam persepakatan gelap itu. Jadi lihat, ya. Saya membaca, saya merenungkan kegagalan menjaga hati Bapak Ibu Saudara bisa lihat kehancuran yang mematikan. Kelihatannya sepele, ya. Membuka sedikit celah, marah, benci sama orang, tidak mau ngomong sama orang, kelihatannya sepele. Tapi sekali lagi seperti pandemi COVID-19 ini, ya, gak kelihatan. Coronavirus kan tidak kelihatan, tapi mematikan. Ketika kita membuka sedikit celah saja, setan itu bukan hanya masuk, dia masuk menerobos dan menghancurkan sampai kita menjadi hancur. Itu Ahitofel. Puncaknya, ketika nasihat Ahitofel itu tidak diindahkan, kata 2 Samuel 17 ayat 23, gampang ingatnya, ya. Nasihat sama seperti firman Tuhan 2 Samuel 16 ayat 23. Kemudian Ahitofel gantung diri 2 Samuel 17 ayatnya sama 23. Ketika nasihatnya tidak diindahkan, kalah baik dengan nasihat Usai, maka Alkitab berkata, dipasangnya pelana keledainya, berangkat ke rumahnya, ke kotanya, dia atur urusan rumah tangganya, kemudian dia pergi menggantung diri. Ahitofel tidak dibunuh oleh musuh, tapi dibunuh oleh kegagalan dirinya untuk menjaga hatinya. Ya, sekarang kita lihat Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Kita sudah baca ayat ini berulang-ulang, tapi perhatikan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, ya, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saya menggarisbawahi kalimat sudah tua, ya. Sudah tua itu kan sudah senior, sudah berpengalaman, sudah banyak makan asam garam. Sebenarnya
ya, tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Kemarin saya baca di televisi, ya, seorang nenek berusia 64 tahun bisa punya prestasi. Kalau dalam hati saya, oh, nek gitu aku ya sudah nenek ya, sama yang umur sama saya 64 ya. Saya sudah dibilang nenek ini ya. Nah, ya. Pada waktu Salomo sudah tua, apa itu tua? Tua itu bicara kondisi lemah. Ya. Ketika masih muda, oh jalan jauh tidak masalah. Kekuatan kita luar biasa. Tapi ketika sudah tua, mohon maaf ya, mata kurang terang, telinga kurang dengar, ya, jalan ya gak bisa cepat, dulu bisa lari, ya. Kalau sekarang lari bisa jatuh tertelungkup gitu ya. Bicara kondisi lemah, ya. Kalau Bapak Ibu saudara ingat seorang pembicara yang pernah berkata, waspada dengan dosa-dosa di masa tua. Sebagai orang yang sudah merasa sudah tua, mungkin sedikit gak enak ya dengar ya. Oh, tua kok jadi dibilang bisa jatuh dalam dosa gitu ya. Tapi saya pikir mungkin ayat ini, ya. Salomo mudanya hebat, tapi masa tua, lihat, istri-istrinya, 1000 istri itu membuat Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tapi mencondongkan hatinya, perhatikan kata hatinya, kepada ilah-ilah lain. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan apa yang kita lakukan selama ini menjadi sia-sia. Kita sudah mulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Sepintas saja kita lihat Absalom, ya. Apa sebenarnya yang membuat Absalom itu mengkudeta Daud bapaknya? Masalahnya sepele saja sebenarnya, ya, sepele saja. Masalah apa yang sepele? Amnon menodai Tamar adiknya. Daud tidak bereaksi. Sebagai seorang bapak, dibiarkan saja sama Daud. Kemudian ditunggu, ya, hatinya luka sampai jadi dendam. Pada waktu pengguntingan bulu domba, Amnon diundang. Ketika mabuk disuruh bunuh. Setelah membunuh Amnon, Absalom lari, ya. Lewat Yoab, Absalom dipanggil lagi. Tapi 2 tahun dibiarkan saja sama Daud. Dipanggil pulang, tapi tidak diajak ngomong, tidak diajak komunikasi. Ya, kita lihat luka demi luka, luka demi luka. Itu yang membuat Absalom itu mengkudeta Daud bapaknya. Kalau Bapak Ibu saudara jeli membaca Alkitab, Absalom ini Alkitab mengakui tidak ada di seluruh kerajaan Israel yang begitu banyak dipuji ketampanannya seperti Absalom. Bayangkan, dari telapak kaki sampai ujung rambut ini tidak ada cacatnya. Hebat ya, hebat, tidak ada cacatnya. Absalom itu menjadi pangeran terpopuler di antara rakyat Israel. Kenapa kok seperti itu? Sebab ibunya bukan rakyat biasa, ya. Kalau Bapak Ibu saudara membaca 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 3, ibunya itu bernama Maakah, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Jadi bukan rakyat jelata, dia seorang putri dari Talmai Raja Gesur yang kerajaannya terletak di sebelah timur laut dari Laut Galilea. Jadi Absalom ini ada darah biru, ya. Kemudian hal yang lain lagi, Absalom ini membangun sebuah tugu peringatan dan menamai dengan dirinya sendiri. Kenapa tidak menamai dengan Daud bapaknya? Dia menamai tugu itu dengan namanya sendiri. Karena Absalom, Alkitab mencatat, tidak punya anak laki-laki, ya. Tidak punya anak laki-laki itu seperti tidak ada generasi penerus. Kalau orang Tionghoa pahamnya hilang, ya. Tapi sebenarnya Absalom bukan tidak punya anak laki-laki, punya 3 anak laki-laki. Apa mau dibaca? 2 Samuel 14 ayat 27, ya. 2 Samuel 14 ayat 27. Absalom itu punya 3 anak laki-laki. Kenapa Absalom membangun tugu dengan namanya sendiri? Karena, ya nih, bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan cantik, seorang perempuan yang cantik, ya. Anak perempuannya dikasih nama Tamar, ya.
untuk supaya terus ingat sama Tamar adiknya yang dinodai Amnon. Punya 3 anak laki-laki. Tapi 3 anak laki-laki ini tidak dianggap sama Absalom. Karena kenapa? Levelnya tidak seperti dia. Ketampanannya kalah sama bapaknya. Mungkin prestasinya juga nggak ada. Itu sebabnya nggak direken 3 ini. Ya. Dia dirikan tuku. Dan menamai tuku itu dengan dirinya sendiri. Terakhir. Contoh. Pekerja-pekerja di kebun anggur. Kebun anggur dibuka jam 6 pagi, ditutup jam 6 petang. Matius 20. Orang yang masuk jam 6 pagi, selesai jam 6 petang, kerja 12 jam. Yang masuk jam 9, selesai jam 6, kerja 9 jam. Yang masuk jam 12 sampai jam 6, kerja 6 jam. Yang masuk jam 3, selesai jam 6, kerja 3 jam. Tapi yang luar biasa, jam 5, Tuhan ini masih berkata, ayo kerja, ya. Waktunya cuma tinggal 1 jam. Nah, kerja 1 jam sama 12 jam, yang pasti beda jauh kan? Sudah tinggal 1 jam, kok manggil pekerja-pekerja untuk apa? Ya? Perikop ini memberikan kita pengertian, Tuhan itu menghargai waktu yang ada. Walaupun tinggal 1 jam, tapi masih diberi kesempatan untuk bekerja di kebun anggur. Masing-masing dari kita tidak sama. Ada yang kerja 12 jam, 9, 6, 3 jam, ada yang 1 jam. Kemudian ketika waktunya memberi upah, yang terakhir dipanggil dulu masuk, yang jam 5 sampai jam 6, dikasih 1 dinar. Yang kerja jam 6 pagi sampai jam 6 petang, protes. Ya. Tuhan gak adil. Aku ini kerja di bawah terik matahari 12 jam, upahnya sedinar. Ini cuma kerja 1 jam, dapat berapa? Sama, dapat 1 dinar. Tuhan menjawab, kan sudah sepakat, ya, sudah sepakat 1 dinar, toh, nggak bisa protes. Saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat penutup dari kisah itu dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Biar kalimat ini sama seperti kita, mungkin lebih dari kita, ya. Dari kegagalan menjaga hati, yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian, tapi yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Penulis surat Ibrani berkata, Allah itu bukan tidak adil, sehingga dia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya, dan pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Untuk apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tidak perlu diperinci satu-satu. Tuhan tahu yang kita lakukan, manusia mungkin tidak menghargai. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, saya berkata kita tidak butuh ucapan terima kasih manusia, karena kita tidak melakukan untuk manusia. Ya, kita sudah kerja keras, manusia mungkin lupa menghargai, kita tersinggung, kita kecewa. Ya, boleh buka celah, tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, tidak ada yang seperti itu. Itu sebabnya nasihat Rasul Paulus katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini usaha, ya. Seperti Samuel yang tidak kehilangan pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Dari masih remaja sudah belajar mendengar suara Tuhan. Belum ngerti. Belum ngerti, ketika dipanggil Samuel, Samuel, larinya kepada Imam Eli, ya, sampai 3 kali baru Imam Eli berkata, kalau nanti kamu dipanggil lagi, bilang berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Dari sejak kecil, penutupnya yang luar biasa. Alkitab berkata apa? Dalam 1 Samuel 3 ayat 19 dikatakan, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Ya. Kadang kita menganggap remeh firman. Firman yang tidak dibiarkan gugur, itu akan membuat Samuel besar, bukan hanya secara fisik, tapi disertai Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita kehilangan penyertaan Tuhan, hancur hidup kita. Itu sebabnya Samuel menantang orang-orang Israel dengan berkata, akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak muda sampai hari ini. Sekarang aku berdiri di sini.
Berikan kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapa yang pernah kuambil? Keledai siapa yang pernah kuambil? Siapa yang pernah kuperas? Siapa yang pernah kulakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa aku menerima sokok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepada. Ini Samuel, ya. Kemudian lihat lagi yang lain, Yosua. Menurut saya, pengamatan saya, Yosua ini juga bagus karena Yosua ini tidak pernah jatuh. Abraham, bapak orang percaya, tapi jatuh. No, orang yang diakui Alkitab hidup bergaul dengan Allah, tidak bercela dalam zaman itu saja. Ya. Setelah keluar dari Batra, kemudian menjadi petani, menuai hasil anggur, lalu jatuh dalam dosa. Ya. Sampai mabuk dan tidak berpakaian. Memang Nuh masih mendapatkan perpanjangan umur 350 tahun. Kami perhatikan tidak ada catatan yang mengakui Nuh sebagai orang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, Yosua tidak pernah jatuh. Apa kuncinya? Kalau Samuel tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur, Yosua itu tidak meninggalkan kemah. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Musa sudah undur, tapi Yosua tetap ada dalam kemah, berada dalam hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Dan jangan mimpi kita bisa ada dalam hadirat Tuhan ketika kita hidup tanpa dosa. Sebab dosa itu menceraikan kita dari hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara masih ingat, Daud kan pernah berkata, ditulis dalam 1 Tawarik, ditulis dalam kitab Samuel, kiranya sekarang engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu. Supaya apa? Supaya kaya turun-temurun? Tidak. Supaya keturunanku sampai anak buyut dan seterusnya tinggal di tahta? Tidak. Tapi Daud berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu. Sebab apa yang kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Tetap ada di hadapan-Mu. Ya, perhatikan itu Bapak Ibu. Sebagai orang tua, sementara kita berupaya untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, jangan lupa berdoa untuk anak, cucu, keluarga kita, supaya mereka juga tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, hidup di hadapan Tuhan adalah hidup tanpa dosa. Di dunia ini saja ya, kalau kita dapat kesempatan pergi ke luar negeri, ke Jepang, ya, ke Amerika, untuk pelesir, gitu, siap ya. Apakah kita cuma orang tua duaan saja pergi? Seneng? Nggak seneng, nggak happy. Kalau anak, cucu semua ikut ya, oh itu happy ya. Di sorga lebih. Ya. Apa artinya kita di sorga kalau anak cucu kita binasa? Bapak Ibu saudara sekalian, jadi saya simpulkan, kegagalan menjaga hati itu kita hancur seperti air. Kegagalan menjaga hati, kita kehilangan pengurapan dan pemakaian Tuhan. Sebenarnya kalau Simpson tidak mewasatkan keinginan dagingnya, saya yakin Allah masih bisa pakai luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa, dengan tulang rahang keledai yang baru, dia bisa bunuh 1000 orang Filistin. Tapi karena dagingnya dilasapkan, dia buka hatinya, meninggalkan tugasnya sebagai seorang hakim, pergi ke Gaza. Lihat perempuan di Gaza ingin, lihat perempuan lagi di mana ingin lagi, lihat perempuan lagi ketemu Delila yang menghancurkan hidupnya sampai matanya dicungkil. Ya, mata ini kan penting. Mata ini penting. Ketika mata itu dicungkil, tidak bisa lihat lagi mana kehendak Tuhan, mana kehendakku sendiri, tidak bisa bedakan lagi, tidak bisa lihat. Ya. Ketika mata dicungkil, kita menjadi buta. Orang yang buta itu meraba-raba. Tapi kalau ada mata, kita tahu ini kursi kan tidak ditabrak. Ya. Kemudian apa? Tangannya dibelenggu dengan rantai. Tangan ini kan untuk kerja. Kalau tangan dibelenggu dengan rantai, pekerjaannya menggiling, ya, menggiling. Menggiling itu tidak kemana-mana. 24 jam ya di situ terus gitu ya. Jadi lihat, ketika roh Allah itu meninggalkan kita, habis Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang menakutkan,
Simpson yang dipakai luar biasa, akhir hidupnya menjadi tontonan bagi orang-orang Kristen. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita yang hari ini jadi berkat, kemudian hari ini jadi tontonan. Jangan jadi mantan hamba Tuhan. Jangan jadi mantan orang-orang Kristen yang dipakai Tuhan. Jaga, ya. Mulai dari hal yang kecil yang kita anggap sepele, tidak ada apa-apanya, tapi itu berbahaya dan mematikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan ada dan Tuhan pasti memberkati kami, menjamah kami, mengubahkan dan memulihkan kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami bukan hanya diberkati, kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati yang sudah melayani, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kami tetap berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus beracara, berkarya. Setiap jiwa yang datang mereka boleh terima lawatan Tuhan dan diberkati. Kami berdoa juga buat pengurus, buat semua hamba Tuhan yang melayani. Tuhan bersatukan kami, Tuhan berkati, Tuhan pakai, supaya kami semua boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat lingkungan sekitar gereja ini. Kiranya Tuhan terus jagai dan terus menyertai, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Daerah ini, lingkungan ini boleh tetap aman, boleh tetap ada kesejahteraan. Satu saat mereka yang dengar pujian dan firman Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi untuk mengatur, mengelola bangsa ini dengan baik. Berdoa juga buat lingkungan sekitar ini, RT RW, lurah. Tuhan berikan hikmat juga, berikan kebijaksanaan, supaya kami semua umat Tuhan boleh tetap bebas beribadah, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebagai ketua RW, Tuhan juga berikan roh hikmat akal budi, kebijaksanaan. Terima kasih, berkati juga seluruh keluarga hamba-Mu. Selesai semua, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Jauhkan dari segala marahaya gangguan, halangan, rintangan dalam bentuk apapun. Kami boleh dalam dengan selamat. Kami tetap menyerahkan kegiatan kami besok, juga minggu-minggu yang akan datang. Kami rindu ada banyak jiwa yang haus dan lapar oleh Tuhan datang di tempat ini. Terima kasih, kami ucap syukur itu sebabnya. Mari kita buka hati kita dengan iman. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah.